Rote hari ini. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Rote hari ini, edisi Jumat 12 Juni 2020. Dari Rote dan seputaran Nusa Tenggara Timur, ada beberapa informasi yang menjadi rangkuman Rote hari ini, di antaranya: pemerintah Nusa Tenggara Timur melakukan pembiaran dan tidak serius memproses hak paten sehingga plagiat atau peniru hak cipta orang lain terjadi di mana-mana. Marta Riwu menurunkan laporannya. Provinsi Nusa Tenggara Timur terkenal dengan tenun ikat, bahkan melalui tenun ikat yang sudah dikembangkan bertahun-tahun dan turun-temurun dari nenek moyang, menjadi salah satu sumber pendapatan keluarga yang diperoleh dari industri tenun ikat. Sehingga tegas Rosa Hendrik, salah satu pengusaha tenun ikat di Kota Kupang, pemerintah kabupaten kota segera mengusulkan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk memproses hak paten sehingga tidak terjadi pembiaran plagiat atau meniru kain tenun asal NTT oleh daerah lain yang saat ini marak diproduksi dengan mesin. Dengan adanya pesaing-pesaing seperti tenunan Jepara yang dengan memproduksi satu hari itu bisa dapat banyak dan sekian lembar dalam waktu yang singkat. Sedangkan kami yang menggunakan manual dan obat-obat yang kami miliki juga kami tenun secara alami. Jadi itu kami mohon dari pihak pemerintah untuk menertibkan dan membuat hak paten untuk produk manual kami. Menanggapi keluhan pengrajin tenun ikat di Nusa Tenggara Timur, Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kasimilus Kolo, mengakui kain tenun ikat asal NTT yang terkenal sampai ke mancanegara saat ini banyak ditiru oleh daerah lain. Hal ini terjadi terus-menerus karena ada pembiaran dari pemerintah yang tidak serius memproses hak paten, sehingga banyak daerah meniru hak cipta kain tenun ikat NTT. Justru karena pemerintah terlalu lama memproses itu hak paten, maka plagiarisme itu terjadi di mana-mana. Ada daerah-daerah lain yang sudah mulai melakukan plagiat, meniru itu kain tenun ikat asal NTT, dan itu seolah-olah ada pembiaran. Jadi kita tidak bisa melakukan upaya-upaya pencegahan karena ada pembiaran. Jadi pemerintah tidak serius mengurus itu. Karena itu Komisi 2 mendorong pemerintah dalam Dinas Perindustrian Perdagangan untuk segera mengagendakan ini sebagai salah satu agenda kerja dinas agar cepat memproses usaha untuk mendapatkan hak paten agar supaya memberikan perlindungan terhadap industri tenun ikat dan menghindari yang disebut dengan plagiat dari orang lain atau daerah lain. Hal yang sama juga dikemukakan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Reni Marlina Un, yang juga warga asal Kabupaten Timur Tengah Selatan, mengakui tenun ikat NTT memiliki ribuan motif, karena itu perlu dilindungi. Namun untuk mendaftarkan guna mendapat haki perlu ditelusuri sejarah dan indikasi demografis dari tenun ikat tersebut. Banyak masyarakat turun-temurun menenun, mereka hanya tahu bahwa turun-temurun ini tenunan, tetapi mereka tidak diajarkan bahwa ini motif, asal mula motif ini dari mana, sejarahnya seperti apa. Jadi kalau kita mau mendaftarkan ke haki, itu tentunya ada penelusuran dulu, menceritakan sejarah motif ini. Leni Marlina Un berharap pemerintah kabupaten kota dan Dekranasda memfasilitasi untuk mendaftarkan guna mendapat haki agar kain tenun ikat dilindungi sebagai aset kekayaan budaya NTT yang saat ini diciptak oleh daerah lain. Dari Kupang, Marta Riwu melaporkan. Sedikitnya 3 paket alat pelindung diri APD tenaga medis bantuan dari Gereja Bethel Indonesia diserahkan kepada manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a, Kabupaten Rotendau. GB Hurek Making menurunkan laporannya. Memasuki era new normal, berbagai bantuan kemanusiaan terus berdatangan dari berbagai pihak, termasuk Gereja Bethel Indonesia GBI. Gereja Bethel Indonesia perwakilan Rotendau bertempat di lantai 1 gedung manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a, Kamis 11 Juni 2020, menyerahkan sedikitnya 3 paket alat pelindung diri APD medis. Ketua Perwakilan Gereja Bethel Indonesia GBI Rotendau, Pendeta Hosea Elim, kepada awak media mengatakan bantuan diusulkan oleh perwakilan GBI Rotendau jauh sebelum penerapan new normal, namun kendala transportasi, bantuan baru tiba di lokasi dan segera diserahkan ke manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a untuk diteruskan ke puskesmas sasaran. Kepedulian dari Gereja Bethel Indonesia khusus untuk para tenaga medis di Roten. Ada 3 paket Pak untuk Rumah Sakit Ba'a, untuk puskesmas Ba'a sama puskesmas Popi, karena persoalan angkutan transportasi
udara yang putus, terpaksa barang-barangnya dikirim lewat laut dan perlu waktu yang cukup lama sampai dan kita beri rumah sakit dan rumah sakit kasih kita waktu hari ini untuk bisa. Sementara terkait bantuan GBI, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bah, Dr. Ardi mengatakan bantuan alat pelindung diri APD segera didistribusikan ke puskesmas sasaran sesuai harapan donatur dalam hal ini GBI, yakni Rumah Sakit Umum Daerah Bah, Puskesmas Bah, dan Puskesmas Via Popi. Terkait jumlah APD di Rumah Sakit Umum Daerah Bah, ditegaskan Dr. Ardi mencukupi. Bantuan yang diberikan diharapkan melengkapi sejumlah fasilitas APD yang sudah ada. Kami mengucapkan terima kasih ada tambahan persediaan untuk kita menghadapi new normal. Saat ini kebutuhan APD di Rote untuk pelayanan kesehatan cukup. Kita distribusikan ke semua fasilitas pelayanan kesehatan. Terima kasih. Gereja Bethel Indonesia secara terpusat telah menyalurkan bantuan APD ke sejumlah daerah, termasuk Nusa Tenggara Timur diantaranya Puskesmas Daratan Timur Kevaminanu TTU dan Soe TTS, Puskesmas dalam wilayah Kota Kupang, termasuk bantuan ke Rumah Sakit Umum Daerah Weset Yohanes di Kupang. Dari Beranda Selatan NKRI, GB Hurek Making melaporkan. Hingga saat ini, jumlah pasien sembuh dari COVID-19 di Kabupaten Ende sebanyak 3 orang dari total 12 pasien yang dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Ende. Selengkapnya kita ikuti laporan Lady Badin. 3 pasien yang dinyatakan sembuh itu telah menjalani pemeriksaan rapid test dan sebanyak 2 kali. Demikian menurut Direktris RSUD Ende, Dr. Aries Dwi Lestari, kepada RRI Kamis pagi di Ende. Menurutnya, 3 pasien yang sembuh ini adalah 2 dari klaster Magetan dan 1 pasien adalah pasien 01 COVID-19 Ende dari klaster Goa. Saat ini ketiganya telah diperbolehkan pulang ke rumahnya masing-masing. Ini kemarin kami baru melepas atau mengeluarkan 1 pasien. Sebelumnya sekitar 5-6 hari yang lalu kami melepas 2 pasien lagi. Jadi kemarin adalah pasien yang ketiga. Yang pertama dan kedua itu pasien 0506 kami justru. Jadi klaster Magetan, dua-duanya dinyatakan sembuh. Jadi kriteria kesembuhan ini adalah swab ulangan itu hasilnya negatif, 2 kali berturut-turut dinyatakan sembuh. Dengan kesembuhan 3 pasien COVID-19 ini, maka tersisa 9 pasien lagi yang masih menjalani perawatan di ruang isolasi RSUDN. Dr. Aries juga sampaikan sejauh ini tidak ada keluhan berarti dari pasien COVID-19 ini. Dan dari 9 orang pasien ini, 5 pasien telah mendapatkan hasil swab negatif dan kini menunggu hasil swab kedua. 5-nya sudah ada tabungan negatif swab sekali. Sabtu ini, 9 ini kami swab lagi. Kalau 1 sampai Kupang, kemudian ada hasil Selasa atau Rabu atau bahkan Senin, kelima-limanya yang sudah punya tabungan negatif sekali tadi, negatif lagi, berarti sudah 2 kali. Berarti moga-moga kelimanya ini sudah bisa selesai atau bisa sembuh. Dr. Aries juga menambahkan tim medis RSUD Ende telah memberikan pelayanan prima dan memperhatikan penanganan pasien COVID-19 ini dengan memperhatikan asupan makanan dan juga pemberian vitamin untuk imunitas tubuh serta menjaga psikologis pasien untuk tetap tenang dan nyaman. RRI Ende, Lady Badin melaporkan. Komisi 3 DPRD Nusa Tenggara Timur terus mendorong jajaran direksi Bank NTT untuk serius menyelesaikan masalah kredit macet. Informasi berikut kita ikuti laporan Adi Adu. Komisi 3 DPRD Nusa Tenggara Timur terus mendorong jajaran direksi Bank NTT untuk serius menyelesaikan masalah kredit macet. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Nusa Tenggara Timur Victor Maduwatun mengatakan ada upaya nyata yang dilakukan jajaran direksi Bank NTT untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kepada RRI usai rapat dengar pendapat dengan jajaran direksi Bank NTT, Victor mengatakan bahwa Komisi 3 tetap mengawasi dan meminta laporan berkala dari jajaran direksi Bank NTT. Kita bicara tadi sampai hal-hal kecil dalam kaitan dengan penyelesaian kredit macet yang ada di NTT, dan ini ternyata dari MPL itu sudah dilakukan oleh Bank NTT, teman-teman direksi yang baru, dan ternyata dari 4,2 dia sudah turun menjadi 4,1. Jadi dia punya kreditnya sudah mulai tertagih dan ada langkah-langkah yang mereka sudah lakukan untuk kepentingan penyihatan Bank NTT. Ada upaya-upaya yang dilakukan bukan cuma menagih duit, tapi selain uangnya juga
ditagih, tetapi juga mereka melakukan pembenahan manajemen secara menyeluruh karena ada kekeliruan, ada pelanggaran yang terjadi sehingga mereka memberikan sanksi, ada sampai dihukum, ada juga terjadi pemecatan, ada juga terjadi penurunan jabatan dan seterusnya. Sementara itu PLT Direktur Utama Bank NTT Alexander Ryukaho di tempat yang sama menyatakan optimis bisa menyelesaikan persoalan yang ada. Pihaknya juga akan memperkuat upaya-upaya mitigasi dari persoalan yang sama di waktu mendatang. Ya, harus optimis lah. Ya, namanya kita bisnis, setiap bisnis ada risiko dan yang terpenting sekarang kemampuan memitigasi dan mengupayakan penyelesaian. Dan hari ini kalau kita menyampaikan laporan ada penurunan NPL, itu berarti ada optimisme. Dan seperti yang kami sampaikan ke Bapak Pimpinan Komisi 3 dan semua anggota Komisi 3 yang selalu menaruh perhatian yang luar biasa dalam rangka pertanggungjawaban kepada masyarakat, fungsi kontrolnya kami laporkan. Dan sesuai juga yang sudah disampaikan, secara berkala akan terus disampaikan. Kalau kredit itu ya tentu masing-masing bank punya mekanisme teknis perbankannya. Sepanjang dia memenuhi mekanisme itu dan dilihat prospek, tentu bank-bank akan memiliki pertimbangan dan keputusan tersendiri. Sama juga dengan bank. Rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPRD Nusa Tenggara Timur dengan jajaran Direksi Bank NTT terkait persoalan kredit macet berlangsung di ruang rapat Kelimutu dan dilakukan secara tertutup. Badan Pusat Statistik Kabupaten ND siap membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Rovinus pula menurunkan laporannya. Badan Pusat Statistik Kabupaten ND canangkan pembangunan zona integritas di lingkungan kerja secara daring. Kegiatan pencanangan pembangunan zona integritas di lingkungan Satuan Kerja BPS berlangsung di lantai 2 kantor BPS ND Rabu 10 Juni 2020. Bupati ND Dr. Andus Haji Jafar H. Ahmad MM dalam sambutan tertulis dibacakan Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten ND John Vitalis Tote Esa berikan apresiasi kepada pimpinan dan jajaran BPS. Dikatakan pencanangan pembangunan zona integritas merupakan deklarasi pimpinan dan seluruh staf yang memiliki komitmen niat yang kuat untuk siap melaksanakan pembangunan zona integritas di lingkungan kerja guna menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Bupati Jafar berharap setelah deklarasi harus ditindaklanjuti dengan penyusunan tim dan rencana kerja internalisasi untuk membangun keseragaman pemahaman dalam rangka mendorong perubahan pola pikir dan budaya kerja serta menentukan skala prioritas komponen yang mana saja yang harus dibangun, baik itu komponen pengungkit maupun komponen hasil. Pencanangan pembangunan zona integritas merupakan kegiatan pimpinan seluruh staf yang memiliki komitmen niat yang kuat untuk siap bertahan membangun zona integritas ini mengerjakan. Ini merupakan awal dari rangkaian proses yang terus dilakukan oleh seluruh pemerintah dan upaya menuju bebas dari korupsi, BPK dan birokrasi bersih melayani BPM. Saya berharap setelah deklarasi ini tentu tidak lanjuti dengan penyusunan tim dan rencana kerja, internalisasi pembangunan terhadap pemahaman dan mendorong perubahan pola pikir, mindset dan budaya kerja. Di tengah pandemi COVID-19, Bupati ND Dr. Andus Haji Jafar Ahmad meminta kepada semua komponen masyarakat untuk memberi perhatian penuh pada upaya pencegahan penyebaran virus yang semakin meluas di mana berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Sementara Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten ND Paulus Purubebe mengatakan selama ini pihaknya terus mempertahankan perolehan predikat WTP laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah dengan perolehan nilai B. Terkait kesiapan jajaran dalam upaya pembangunan zona integritas, Paulus menjelaskan saat ini para pegawai di lingkungan kerjanya sudah menandatangani dokumen fakta integritas dan pengisian LHKASN, sementara khusus para pejabat telah melaporkan dan mengisi LHKPN dan telah diumumkan KPK. Sebetulnya tahun lalu BPS Kabupaten ND dengan persiapan terbatas telah melakukan rangkaian persiapan untuk mengajukan diri melalui self-assessment, pengisian lembaga kerja, evaluasi kepada tim penilai internal BPS RI. Namun ternyata peluang itu masih terlalu panjang. Dengan keluarnya peraturan Menteri PAN-RB nomor 10 tahun 2019, maka proses ini dimulai lagi dari awal, yakni harus didahului dengan pencanangan
sebagai dasar dimulainya pembangunan zona integritas di wilayah Badan Pusat Statistik Kabupaten Ende. Acara pencanangan dilanjutkan dengan pembacaan pernyataan saksi-saksi dan penandatanganan pernyataan. Bupati Ende diwakili Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum John Vitalis Tote, Kapolres Ende AKBP Andika Bayu Adit Hama SIK MH, Kejari Ende, Ketua Pengadilan Negeri Ende, Kepala KPPN Ende, Rektor Universitas Flores, dan Kepala BPS Kabupaten Ende. RRI Ende Rufinus Pula melaporkan. DPRD Kabupaten Belu meminta pemerintah desa segera merampungkan data masyarakat yang belum menerima bantuan dampak COVID-19. Febi Leolede menurunkan laporannya. Pemerintah Kabupaten Belu telah selesai melakukan penyaluran tahap pertama bantuan langsung tunai BLT dana desa bagi masyarakat kurang mampu yang terdampak COVID-19 di 69 desa se-Kabupaten Belu. Meski telah selesai penyaluran, masih terdapat masyarakat kurang mampu yang belum menerima bantuan. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Belu, Aprianus Hale menegaskan, dengan telah selesai penyaluran BLT, maka para kepala desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban secara jelas serta melakukan perampungan data bagi masyarakat yang hingga saat ini belum menerima bantuan. Dikatakan kepala desa dan aparatnya harus serius mendata lagi masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan agar APBD yang telah dialokasikan untuk program JPS benar-benar diberikan bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Setelah proses penyaluran ini, yang kita minta kepada para kepala desa adalah tetap mendata semua masyarakat selain PNS, TNI dan Polri atau veteran misalkan di Belu, agar yang tadi dari alokasi anggaran sebelumnya tidak terpenuhi tersebut tetap didata sehingga nama-nama yang belum menerima itu juga nanti bisa diakomodir menggunakan APBD kabupaten. Nah, ini yang kita juga berharap agar saat ini yang menjadi penanggung jawab adalah BPMPD atau BPD ini juga harus berkoordinasi baik dengan semua kepala desa agar semua yang harusnya membutuhkan bantuan ini bisa didata dengan baik dan diakomodir untuk dibagikan. Politisi Partai Nasdem ini juga mengakui pengawasan akan terus dilakukan karena bantuan tersebut merupakan hak masyarakat yang harus diterima oleh masyarakat, maka pihaknya mengingatkan untuk tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Uang negara, uang masyarakat Kabupaten Belu sendiri yang nanti digunakan untuk dibagikan. Jadi jika memang ada yang mempolitisir bahwa ini bupati yang bagi, ya itu juga tidak tepat karena memang ini harus dan hak masyarakat itu sendiri. Jadi bukan, ini juga perlu masyarakat cermati, kita semua cermati biar jangan dipolitisasi oleh oknum-oknum tertentu. Total penerima bantuan langsung tunai BLT dana desa di Kabupaten Belu sebanyak 9.650 kepala keluarga yang tersebar di 69 desa dengan total anggaran sebesar 14,9 miliar rupiah bersumber dari dana desa tahun 2020. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan. Pendengar, demikian rangkaian informasi terkini yang disampaikan melalui Rote hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Hartono mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun, dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.